A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh bahagia orang yang menyucikan jiwanya. Kita yang hidup di dunia ini pasti mempunyai kedua orang tua. Ada makhluk Allah yang diciptakan tanpa adanya orang tua. Di antaranya adalah Adam alaihi salam. Dia lahir tanpa ayah dan ibu. Nabi Isa alaihi salam, dia lahir tanpa adanya ayah. Tapi selain itu, manusia-manusia mempunyai kedua orang tua. Oleh karenanya, orang tua ini merupakan salah satu hal yang sangat diperhatikan di dalam Al-Quran, juga di dalam beberapa hadis Rasulullah SAW. Bahkan tanda-tanda kebaikan Islam seseorang adalah menghargai jasa-jasa kedua orang tua. Dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāhadz dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghīrā. Artinya adalah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan Tuhanmu telah mewajibkan kamu agar kamu tidak menyembah kecuali hanya kepada Dia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Apabila salah satu dari kedua orang tua atau kedua-duanya sudah berusia lanjut kemudian berada dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahumā uff, janganlah sekali-kali engkau berkata ah kepada kedua orang tua. Wala tanharhuma, jangan pula sekali-kali engkau membentak-bentak kedua orang tua. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan hendaklah engkau senantiasa berkata kepada kedua orang tua, berucap kepada kedua orang tua dengan qawlan karimah, ucapan yang mulia. Wakhfid lahumā janāhadz dzulli minar rahmah, dan hendaklah engkau merendahkan sayap ketinggianmu di depan kedua orang tua. Wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghīrā, dan hendaklah engkau banyak berdoa, wahai Rabb, ampunilah kedua orang tua, rahmatilah kedua orang tua sebagaimana mereka telah mengurus, mentarbiah aku dari semenjak kecil. Oleh karenanya, dalam ayat tersebut disebutkan bahwa ternyata berbuat baik kepada kedua orang tua disejajarkan dengan bertauhid, dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya, bahwa namanya seorang anak itu dilarang untuk mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada kedua orang tua atau melakukan pembangkangan kepada kedua orang tua, minimal dengan pengucapan A ataupun ucapan-ucapan yang lain. Intinya membangkang kedua orang tua, membantah kedua orang tua adalah sesuatu yang dilarang. Apalagi membentak-bentak kedua orang tua, mengeluarkan kata-kata kasar kepada kedua orang tua. Tetap seorang anak harus menjaga perasaannya. Dan yang selanjutnya, seorang anak harus senantiasa berkata yang baik, berkata yang mulia di depan kedua orang tua. Banyak kita dapati seorang anak kadang lebih hormat kepada atasannya dibanding kepada kedua orang tua. Ketika atasannya mengajak berbicara, mengajak berdialog, dia berhadapan dengannya dengan penuh adab, penuh etika. Tetapi ketika orang tuanya memanggil, terkadang anak tersebut acuh tak acuh. Yang selanjutnya adalah perintah untuk bertawadu. Wakhfid lahumā janāhadz dzulli minar rahmah. Bertawaduklah, berendah hatilah di depan kedua orang tua. Apabila seorang anak lebih pintar dari orang tua, maka ketika berada di depan orang tua, hendaklah dia tidak memperlihatkan. Kemudian apabila seorang anak merasa lebih tinggi jabatannya ataupun hartanya lebih banyak dari orang tua, ketika berada di depan orang tua, hendaklah bertawaduk, hendaklah rendah hati. Ternyata kalau kita teliti, banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang urgensi berbuat baik kepada kedua orang tua.
Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ridullah fi ridul walidaini wa saktullah fi suktil walidain. Ridhonya Allah itu terletak pada keriduan orang tua, murkanya Allah itu terletak pada murkanya orang tua. Jika seorang anak berhasil membahagiakan kedua orang tuanya, maka sama dengan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika seorang anak membuat orang tuanya murka, seorang anak membuat orang tuanya sakit hati, seorang anak membuat orang tuanya merasa kecewa, sedih dan sebagainya, maka akan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Dalam satu riwayat dari Ibnu Mas'ud, dia pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Ibnu Mas'ud berkata kepada Rasulullah SAW tentang amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, summa ai, kemudian amalan apa lagi yang dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, summa ai, kemudian amalan apa lagi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua ditempatkan lebih tinggi dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu riwayat, ada seorang datang pada Rasulullah SAW meminta izin untuk berjihad di jalan Allah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah orang tuamu masih ada? Maka orang tersebut mengatakan ada. Maka minta izinlah dulu kepada kedua orang tua. Dalam riwayat yang lain disebutkan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi ternyata berbuat baik kepada kedua orang tua adalah sesuatu hal yang sangat penting. Dalam satu riwayat disebutkan ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabat. Wahai Rasul, siapakah orang yang paling berhak aku pergauli dengan baik? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ummuka, ibu kamu. Summa man, kemudian siapa lagi wahai Rasul setelah ibu saya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ummuka, ibu kamu. Summa man, kemudian siapa lagi wahai Rasul setelah ibu saya? Summa ummuka, kemudian ibumu. 3 kali, ibumu, ibumu, ibumu. Summa man, kemudian siapa lagi wahai Rasul? Summa abuka, kemudian bapakmu, kemudian fal aqrab, kemudian kerabat-kerabat yang terdekat. Kita sebagai seorang anak yakin dengan seyakin-yakinnya tidak akan mampu membalas jasa-jasa kebaikan kedua orang tua, apalagi ibu. Karena ada satu pepatah menyebutkan seandainya seorang anak menjilat-jilati seluruh nanah yang ada di sekujur tubuh ibu, tetap jasa-jasa ibu tidak akan terbalas. Jasa-jasa ayah pun tidak akan terbalas. Apapun yang kita berikan tidak akan terbalas karena jasa kedua orang tua yang sangat besar. Pertanyaannya adalah bagaimana cara berbuat baik kepada kedua orang tua? Yang pertama, kita bisa melakukan dengan banyak mengeluarkan kata-kata yang baik di depan orang tua, kemudian juga memberikan sesuatu untuk orang tua, kemudian juga tidak mengecewakan kedua orang tua, berusaha untuk membahagiakan kedua orang tua, dan senantiasa menyisipkan doa-doa untuk orang tua. Kalau orang tuanya sudah tiada, apa yang bisa kita lakukan untuk berbuat baik pada mereka? Pertama, bisa mendoakan untuk kedua orang tua. Kedua, mengistighfarkan, artinya berdoa kepada Allah agar kedua orang tua itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah melaksanakan wasiat-wasiat kedua orang tua. Yang selanjutnya menyambungkan silaturahim kepada kerabat-kerabat kedua orang tua. Yang kelimanya adalah menyambungkan silaturahim kepada sahabat-sahabat kedua orang tua. Barakallahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.